damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk bukan hanya hidup, tetapi mensyukuri akan setiap nikmat-Nya dan juga kembali belajar memahami akan firman Tuhan, walau sebagian. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, mari datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa.
Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Bersyukur atas kesempatan hidup yang masih Engkau percayakan kepada kami. Bersyukur akan setiap anugerah yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Bersyukur kalau pagi hari ini kami bersama-sama boleh menikmati berbagai macam berkat Tuhan. Demikian pun saat kami hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagian. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka pintu batin kami, telinga, pemikiran, dan kehidupan kami tentu tertuju kepada firman yang tertabur pada saat ini. Kudus dan layak kan semuanya boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pun dengan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan juga akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pengertiannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Yesaya 45 ayatnya yang ke-5. Yesaya 45 ayatnya yang ke-5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Perlu saya ulang sekali lagi supaya menjadi jelas bagi kita semua. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan setiap perkara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan, dulu saya hendak menceritakan masa kecil saya waktu saya masih imut-imut, masih unyu-unyu, walaupun sekarang pun masih, ya, jangan salah. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika kisaran SMP SMA, saya datang bersama dengan Eyang Kakung Putri ke Jakarta, ke rumah Pak De Bude, dan bertemu dengan salah satu anaknya, karena anaknya ada 8. Dia adalah pegiat pencak silat. Suatu pagi dia mengatakan kepada saya bahwa manusia sebenarnya di dalam tubuhnya ini ada beribu-ribu aliran listrik. Saya kagum tentu saja sebagai seorang anak kecil yang mendengar seorang tokoh, saya katakan, pencak silat, dan mengatakan yang seperti itu. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kalau manusia mampu mengelola hidupnya, maka sebenarnya dia akan tidak pernah mengalami sakit. Kagum saya. Hebat ya menungso itu ternyata. Lalu ingatan saya teringat pada masa Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, termasuk kita, gitu kan. Oh ya, benar juga ya. Ketika Allah mengatakan bahwa semua baik dan sungguh amat baik, terlebih dalam diri manusia. Hebat nih manusia. Sekembalinya dari Jakarta, lalu saya berpikir bahwa kehebatan manusia itu lebih dari sekedar tanpa sakit. Karena bagaimanapun juga lalu saya berpikir kalau manusia tidak sakit berarti dia tidak butuh obat. Ngapain juga ada pabrik obat kan gitu toh. Lebih jauh lagi, kenapa sih kalau orang tidak butuh obat, bukankah tidak butuh apoteker? Lebih jauh lagi, bukankah yang meresepkan obat itu perawat atau dokter? Sehingga dengan kehebatan dirinya, bukankah dia mampu mengelola kehidupan dengan baik? Tanpa adanya dokter, perawat, obat-obatan, dan tetek bengeknya itu. Manusia hebat. Terlebih
Tapi di zaman yang modern, ketika lalu kita disuguhi dengan misalnya saja bayi tabung, saya juga terkagum. Wah, hebat ya. Konon kabarnya bayi tabung itu ketika benih antara sperma dan sel telur dipertemukan, seorang dokter ahli bisa mecah berapapun. Konon kabarnya lo ya, bukan saya yang mengatakan. Bisa dijadikan kembar 2, bisa dijadikan 8, dan seterusnya konon kabarnya. Bahkan lebih hebat lagi manusia itu ketika dia bisa memprogram jenis kelamin. Loh, hebat toh menungso itu. Perempuannya berapa? Ayo, laki-lakinya berapa? Ibu bapak monggo. Harap ngomong. Pengen anak yang model apa? Lalu saya mencoba untuk menelusur lebih jauh. Iya ya, manusia itu hebat. Bukankah ketika orang lain membutuhkan kecantikan, ada orang lain yang membantu untuk memberikan kecantikan? Dalam hal apa sih, Mas Rudi? Iya, pasang susu misalnya, iya kan? Pasang aja susu di bagian tubuhnya, maka engkau yang jelek itu akan kelihatan cantik oleh orang lain. Kalau kamu menjadi orang yang terus-menerus ditolak oleh orang lain, maka pasanglah susu, maka kamu menjadi orang yang menarik bagi orang lain. Kalau tahu usahamu gagal terus, bukankah pasang susu, pasang pesugihan, maka usahamu akan lancar jaya. Gitu kan? Hebat loh. Hebat itu. Manusia bisa melakukan semuanya. Sehingga pemikiran lebih jauh. Bukankah manusia tidak membutuhkan agama, manusia tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya? Karena segala sesuatunya bisa diupayakan dari dirinya sendiri. Namun ketika kita tiba pada perenungan, apa ia berhenti sampai di situ? Apakah ketika manusia mampu mengelola hidupnya dengan baik lalu tidak sakit? Ternyata tidak juga. Banyak pesilat-pesilat yang konon kabarnya di dalam tubuh ini ada ribuan aliran listrik juga mengalami sakit, mengalami stroke, mengalami gagal jantung dan seterusnya. Atau seorang dokter tadi loh, seorang ahli dalam bidangnya, ketika sudah mengatakan bahwa keberhasilan itu 75% lah Pak, dengan biaya 150 juta loh, misalnya, wong 150 juta kan bisa dicari toh. Tetapi apakah semua orang yang menjalani program bayi tabung pasti berhasil? Enggak juga tuh. Lalu kalau ke hal yang mistis tadi, orang tidak cantik, pengen cantik pasang susu, tidak menarik lalu pasang susu supaya menarik, atau tidak laris supaya jadi laris. Usahanya berhasil, jabatannya bisa dipertahankan dengan baik. Apakah selalu mengalami keberuntungan dalam hidupnya? Tidak, saudara. Yang namanya mistis itu harus selalu dibangun. Ya, konon kabarnya 40-an hari itu harus terus-menerus ada tumbal, ada tumbal, ada tumbal. Kalau terlewatkan, jadinya bukan untung tapi buntung. Ya kalau tidak percaya ya monggo dicoba, bisa. Harus ada tumbal, harus ada yang dikorbankan supaya terus-menerus dalam hidupnya mengalami keberuntungan. Oleh sebab itu sampai kepada perenungan,
Ternyata manusia yang hebat itu juga tidak hebat, karena toh ada pengendali tunggal dalam kehidupan kita. Siapa dia? Tuhan ternyata. Tuhan pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memiliki kuasa, Tuhan yang memiliki kehendak, Tuhan yang memiliki otoritas atas kehidupan manusia. Sehingga percayalah, ketika Tuhan tidak menghendaki segalanya terjadi dalam kehidupan kita, nonsen, tidak akan pernah terjadi sama sekali. Alur kehidupan dunia termasuk kehidupan kita ada dalam genggaman Tuhan. Sehingga secara kalau kita mengingat apa yang diungkapkan oleh Yesaya melalui ayat yang kelima tadi, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Di bawah sebuah tema atau judul perikop, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Mungkin bangsa Israel merasa diri gagah, merasa diri sebagai bangsa pilihan, bangsa yang hebat, bangsa yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengasihi dengan cara menyentil, nyelentik, gitik, bisa menggunakan siapa saja. Kores yang menjadi musuhnya bangsa Israel dijadikan alat Tuhan untuk mendatangkan pertobatan dan mengingatkan mereka. Aku iso kok berbuat apapun juga kalau kamu tidak nurut. Maka ingatlah, bukan dengan otakmu, bukan dengan kepandaianmu, bukan dengan kekayaanmu, tetapi kamu harus mengandalkan Allah. Makanya ada tertulis, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Mau mengandalkan siapa mereka? Dewa-dewa. Dewa-dewa bisa apa? Musa pada akhirnya dia tidak memiliki jalan pemikiran sendiri, inisiatif sendiri. Tuhan yang menggerakkan jalan pemikiran Musa kok. Termasuk di dalamnya ketika bangsa Israel teriak-teriak tentang air. Musa tidak nurut sama Tuhan. Akhirnya dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Itulah Tuhan. Oleh sebab itu, hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita, Ibu, Bapak, dan Saudara. Apa sih yang bisa kita andalkan dari kehidupan kita? Gantengnya kita, kelihatan mudanya kita, unyu-unyunya kita, kepandaian kita, harta benda yang kita miliki, jabatan. Seberapa lama akan tinggal dalam hidup kita? Oleh sebab itu kembali kita diajak untuk mengandalkan Tuhan. Karena ketika Tuhan sudah menghendaki, kita tidak akan pernah bisa menolak. Harus terjadi dalam hidup kita. Andalkan Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan sebagai pemelihara hidup kita. Andalkan Tuhan sebagai sumber sukacita hidup kita. Sehingga perjalanan kita yang semakin hari semakin kepontal-pontal, semakin sulit, semakin banyak pergumulan, semakin tubuh kita rentah digerogoti oleh penyakit, semakin kelemahan, kekuatan kita menjadi lemah. Hanya Tuhan yang menjadi andalan hidup kita. Oleh sebab itu, ayo kita terus-menerus belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Terus bertaut pada Tuhan. Jangan pernah lepaskan genggaman tangan Tuhan bagi kehidupan kita. Minta tolong kepadanya akan apa yang kita alami, supaya perjalanan kehidupan kita tetap menjadi tenang, damai sejahtera kita alami walaupun di tengah
kesukaran. Kita pasti bisa karena Tuhan senantiasa ada untuk saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Di tengah tantangan kehidupan dunia, di tengah carut-marutnya keadaan dunia, perang belum selesai, bencana alam terus-menerus menyapa kehidupan kami. Ekonomi yang semakin morat-marit, sistem dalam kehidupan kami yang semakin tidak karu-karuan. Ada angan asa harapan yang terlalu tinggi, sehingga kadangkala mengorbankan orang lain. Semakin membuat sulit kehidupan ini. Kami tidak bisa mengandalkan presiden, kami tidak bisa mengandalkan para menteri, kami tidak bisa mengandalkan hidup kami sendiri walaupun kami hebat, Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengubah kehidupan dunia ini menjadi semakin baik lagi. Oleh sebab itu, mampukan kami yang lemah, yang tak berdaya, yang rapuh ini senantiasa bertaut pada Tuhan. Senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Senantiasa mengharapkan belas kasih Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin tenang. Ada damai sejahtera di dalam kehidupan kami walaupun perjalanan kehidupan kami semakin sulit. Oleh sebab itu setiap tantangan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, kami sebagai sahabat, teman, saudara, bahkan sesama, menjalani hari-hari panjang kami dengan baik, mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Dan kami percaya Engkau mampu mengubahkan segala sesuatunya menjadi baik dan sempurna. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami, mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan juga mendengar dan memberikan apa yang layak dan patut untuk kami terima. Kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada saat ini. Dan biarlah kehidupan kami selanjutnya, Tuhan menyertai. Tuhan terus menyapa. Tuhan terus menggenggam tangan kami untuk melangkah lebih jauh. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan. Demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang hidup kita, terus memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, dan Tuhanlah yang memberkati kita. Juga permohonan maaf tentu saja, selama tayangan ini ada kokokan ayam yang terus-menerus ada dan terdengar oleh kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.